Salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama dengan saya dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan coba lebih dalam lagi. Pembelajaran kita masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya, yakni tentang masih bab 4, Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Dan bagian B, Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Namun, kali ini kita akan lebih dalam lagi tentang tema tentang pewartaan nilai-nilai kerajaan Allah yang dilakukan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Dan lagi pewartaan nilai-nilai kerajaan Allah yang dilakukan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Kompetensi dasar yang mau kita capai yakni memahami Yesus Kristus yang datang untuk mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Yang kedua, melakukan aktivitas seperti membuat refleksi, doa, mengerjakan tugas, membuat catatan tentang apa? Tentang Yesus yang datang ke dunia untuk memperjuangkan kerajaan Allah. Nah, tujuan pembelajaran kita itu sangat singkat, simple, yakni apa? Kita mampu memahami perjuangan Yesus untuk apa? Untuk membangun kerajaan Allah pada masa ini. Nah, untuk itu kita mulai pembelajaran kita dengan doa pembukaan. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Bapa, kami hendak memulai pembelajaran daring kami. Semoga kami dapat menerima, semoga kami dapat memahami pembelajaran kami hari ini dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, kita langsung saja ke pembelajaran kita hari ini. Pengantar. Nilai-nilai kerajaan Allah merupakan tema yang sangat penting untuk kita pahami. Untuk itu, kita akan membahas nilai-nilai duniawi dan nilai-nilai kerajaan Allah. Namun sebelumnya, saya hendak mengajak kita untuk membaca secara pribadi perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Perumpamaan ini menggambarkan, sekali lagi dibaca ya tadi, Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Perumpamaan ini menggambarkan cinta kasih yang tidak terbatas. Bahkan cinta kasih kepada orang yang membenci sekalipun. Cerita ini penting sebab ini adalah salah satu dasar. Ingat, ini adalah salah satu dasar hidup atau salah satu dasar agama Kristen. Apa itu? Cinta kasih terhadap sesama. Orang Samaria adalah orang yang dimusuhi dan dibenci oleh orang Yahudi. Karena itu, si korban dalam kisah Yesus ini sama sekali tidak mengharapkan pertolongannya. Artinya, yang sedang membutuhkan bantuan itu adalah orang Yahudi. Dan dia tidak membutuhkan bantuan dari orang Samaria karena mereka menganggap orang Samaria itu bukan orang Yahudi. Atau bisa disebut setengah orang Yahudi itu kafir untuk bahasa mereka. Kafir, orang yang tidak sepenuhnya orang Yahudi. Nah, justru padahal dalam kenyataannya orang Samaria yang tidak mereka anggap sebagai saudara inilah yang rela turun tangan untuk menolongnya, untuk menolong orang Yahudi tersebut, orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Nah,
Frase orang Samaria yang murah hati, ingat namanya tadi perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Frase tentang orang Samaria yang murah hati menjadi ungkapan sehari-hari bagi seseorang yang bersedia untuk menolong orang lain, bahkan yang tidak kenal sekalipun, tanpa yang tidak mau melakukan sesuatu itu dengan pamrih. Artinya ia melakukan sesuatu tanpa pamrih. Nah, itulah sebagai pengantar untuk kita pahami sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita. Untuk itu, kita akan coba lanjutkan lagi pembelajaran kita tentang nilai-nilai duniawi dan nilai-nilai kerajaan Allah. Yang pertama itu uang dan harta kekayaan. Siapa orangnya yang pada zaman sekarang ini tidak membutuhkan uang dan harta? Tidak ada. Bahkan ada sebagian orang berani mengorbankan kebersamaan dengan keluarganya, kebersamaan dengan tetangganya, dan orang-orang yang dikasihinya demi mengejar uang. Mereka menggunakan seluruh waktunya, bahkan dengan menghalalkan segala cara untuk mengejar dan mengumpulkan harta atau uang. Demi uang dan harta kekayaan, banyak orang lupa akan tugas, lupa akan iman mereka, atau lupa akan tugas iman mereka. Apa itu yang mereka lakukan? Mereka lupa berdoa, mereka lupa berbagi, mereka lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Artinya mereka lupa akan Tuhan. Mereka menganggap seolah-olah uang dapat menjamin segalanya. Dalam Injil Matius secara khusus, dalam Injil Markus secara khusus bab 10 ayat 24 sampai 25, Yesus pernah memperingatkan orang yang hidupnya dikuasai nafsu akan uang, yang hidupnya dikuasai oleh harta kekayaan. Yesus berkata begini, alangkah sukarnya seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Atau alangkah susahnya orang yang beruang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus mengulangi dan menegaskan sekali lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kata-kata Yesus. Lebih mudah seekor unta untuk melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Uang dan harta kekayaan tentu saja perlu untuk hidup, tetapi Yesus mengajak kita untuk tidak diperbudak oleh uang dan harta kekayaan. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua itu kekuasaan dan jabatan. Siapa di antara kita yang siapa orangnya pada zaman sekarang tidak tergiur dengan kekuasaan dan jabatan? Bahkan untuk memperolehnya banyak orang berani membayar mahal. Banyak orang meminta bantuan paranormal dan memenuhi berbagai syarat yang dimintanya. Dengan kekuasaan dan jabatan, banyak orang bisa mendapatkan segala yang diinginkannya. Dengan kekuasaan dan jabatan, banyak orang merasa senang karena ditakuti, dihormati, dan disanjung oleh orang lain. Dengan kekuasaan dan jabatan, banyak orang merasa dapat memperlakukan orang lain sesuai dengan keinginan. Nah, sebagai anak Allah, Yesus mempunyai kuasa dan jabatan tentunya, bahkan lebih tinggi dari malaikat. Tetapi semuanya itu tidak ia gunakan secara tidak baik, melainkan ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dapat kita lihat dalam Filipi 2 ayat 7.
Nah, yang ketiga, harga diri dan kehormatan. Harga diri, kehormatan, atau gengsi tentu saja penting bila ukurannya didasari kebenaran dan kelayakan serta diperoleh dengan cara baik atas dasar tertentu. Diri seseorang perlu dihargai, tidak boleh dilecehkan, dan tidak boleh dihinakan. Tetapi dalam zaman sekarang ini, harga diri, kehormatan atau gengsi sering disalahartikan. Banyak orang mengukur harga diri dari apa yang dimilikinya. Pangkat, kedudukan, harta, itu semua bukan atas dasar kepribadian atau keteladanannya. Demi menjaga harga diri, orang yang bersalah berani berbohong dan mengaku seolah-olah benar demi menjaga harga diri. Seseorang atau seorang pimpinan menimpakan kesalahan kepada bawahannya, dan demi menjaga harga diri, orang berani menjelekkan atau merendahkan orang lain agar seolah-olah bahwa dirinya lah yang paling benar. Dalam pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah, Yesus telah mengingatkan begini, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 18 ayat 1-4. Harga diri seseorang justru terletak pada kerendahan hati. Yang mau bersikap seperti anak kecil itu polos, jujur, bersahaja, tidak menutup-nutupi kekurangan, dan tidak membohongi diri sendiri dan orang lain. Itulah yang mau kita capai. Harga diri justru terletak pada kesediaan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan sesama. Hidup dalam kebersamaan tanpa sekat, tanpa merasa akulah yang lebih baik atau akulah yang lebih suci sementara orang lain itu salah. Tidak seperti itu. Yesus menunjukkan hal tersebut saat ia makan bersama dengan orang berdosa, seperti dengan Lewi, si pemungut cukai, Lukas 5 ayat 29, dan menumpang di rumah Zakheus, dapat kita lihat dalam Lukas 19 ayat 5-7. Dan yang terakhir, yakni kasih. Kerajaan Allah ditandai dengan kasih antar manusia. Kasih yang tidak lagi dibatasi atas dasar kesamaan suku, agama, ras semata. Kasih yang diperjuangkan oleh Yesus adalah kasih yang universal dan terbuka. Kasih yang juga tertuju pada orang-orang yang memusuhi, menganiaya, memfitnah, atau mencelakai kita. Demikian kata Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dapat kita lihat dalam Matius 5 ayat 44. Yesus juga berkata demikian dalam Lukas. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Dalam Lukas 6 ayat 27-28. Model kasih yang diperjuangkan oleh Yesus dalam hal ini yang membuat komunitas kita itu berbeda. Atau kelompok atau orang Kristen itu berbeda. Orang-orang yang belajar agama Katolik, agama Kristen itu berbeda.
Yesus juga mengatakan dalam Lukas 6 ayat 32 begini. Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Sekali lagi. Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Singkatnya begini, kalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa bedanya kita dengan yang lain? Yesus meminta kita untuk mengasihi orang yang juga bersalah kepada kita. Itulah yang mau disampaikan dari Lukas 6 ayat 32. Nah, sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, Bapak mau menyampaikan, saya mau menyampaikan dan mau menegaskan 4 hal. 4 hal yang perlu kita pahami dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, uang dan harta kekayaan. Di mana uang dan harta kekayaan tadi kan? Di mana Yesus mengajak kita untuk tidak diperbudak oleh uang dan harta kekayaan. Yang kedua, kekuasaan dan jabatan. Di mana Yesus memberi teladan dengan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dapat kita lihat dalam Filipi 2 ayat 7. Juga tadi di pembahasan sudah saya sampaikan. Yang ketiga, harga diri dan kehormatan. Harga diri seseorang, yang mau disampaikan dari poin ketiga ini, harga diri seseorang terletak pada kerendahan hatinya. Yang mau bersikap seperti anak kecil. Itu apa? Polos, jujur, bersahaja, tidak menutup-nutupi kekurangan, dan tidak membohongi diri sendiri maupun orang lain. Yesus menunjukkan hal ini saat ia makan bersama dengan orang-orang berdosa. Misalnya tadi di pembahasan tadi saya sebutkan ia makan bersama dengan seorang Lewi. Ia singgah di rumah Zakheus dalam Lukas 19 ayat 5 sampai 7. Nah, yang keempat, poin yang perlu dipahami, yang keempat, kasih. Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dalam Matius 5 ayat 44. Ini akan membuat kita berbeda dari orang lain. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat kita pahami, singkat, padat, dan sangat jelas. Saya pikir 4 hal yang paling penting untuk kita dalami dan kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur bagimu atas penyertaan-Mu bagi kami hingga saat ini. Kami telah selesai belajar darinya Bapa. Semoga pembelajaran hari ini mampu kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami sampaikan permohonan ini kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Dialah Tuhan dan perantara kami yang hidup bersama dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan salam sehat untuk kita sekalian.